teman-teman yang ingin mendapatkan feedback, masukan, ataupun ingin mendapatkan klarifikasi. Ya. Jadi seperti biasa kita selalu buka dengan tanya jawab di bagian awal. Dan kalau perlu kita juga bisa melakukan review tentang apa yang kita sudah pelajari bersama tentang mentoring. Dan nanti setelah itu akan ada simulasi, satu orang sebagai mentor, satu orang sebagai mentee, untuk kita bisa latihan lagi ya. Karena memang cara itu yang paling efektif untuk kita sama-sama bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kita mempraktekkan berbagai hal yang kita pelajari itu dalam suatu percakapan. Pertanyaannya seperti apa, yang namanya grow itu mengalirnya bagaimana, pertanyaan di masing-masing tahap itu yang pas seperti apa, itu semua akan bisa lebih konkret dipelajari ketika kita ada contoh percakapannya. Jadi itu akan kita lakukan lagi. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi bekal tambahan ya untuk nanti teman-teman masuk kepada percakapan yang ketiga. Nah, sebelum saya membuka sesi tanya jawab, tadi sudah ada sedikit sharing ya yang disampaikan tentang distraksi dan juga interupsi-interupsi yang terjadi pada saat mentoring. Nah, teman-teman, kalau tidak salah kan waktu itu kita sempat mendiskusikan tentang intake ya. Nah, mungkin teman-teman sudah melakukan intake-nya. Nah, kalau dirasa diperlukan, sebenarnya nggak apa-apa sebelum mentoring. Sebelum mentoring itu artinya bukan di hari mentoringnya ya, tapi mungkin beberapa hari sebelum mentoringnya, teman-teman bisa kumpulkan lagi para mentinya. Dan dikumpulkan lagi itu tidak harus selalu dikumpulkan secara fisik ya. Bisa juga dikumpulkannya lewat Zoom gitu ya, atau WhatsApp conference call gitu ya, tapi bersama-sama gitu. Kalau memang diperlukan untuk kita membicarakan apa sih sebenarnya yang menti perlu persiapkan supaya sesi mentoring itu berjalan dengan baik. Tadi kalau memangnya menti ini adalah kepala lembaga yang harus menerima tamu, maka mungkin sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya sudah mengirimkan informasi ke semua orang tua dan guru. Saya tanggal sekian, jam sekian, ada janji yang tidak bisa diganggu. Jadi mohon kalau mau bertamu atau mau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, tidak di jam tersebut karena saya tidak bisa menerima tamu di jam tersebut. Jadi mungkin hal-hal itu kita bisa bicarakan ke menti. Termasuk juga kalau ada kebutuhan terkait anak yang mungkin secara rutin perlu, ya. Nah, berarti mungkin menti perlu mempersiapkan di hari itu siapa nih yang bisa menangani, karena di hari itu ada hal-hal yang mungkin secara rutin berjalan, tapi di hari itu saya nggak bisa tangani karena saya ada sesi mentoring. Jadi itu hal-hal yang menti perlu persiapkan sebenarnya supaya sesi mentoringnya efektif. Jadi sekali lagi kalau dirasa perlu, boleh kok intake itu diulang kalau memang sepertinya kondisinya memerlukan. Semoga membantu ya. Dan dengan demikian saya akan buka ya kesempatan untuk tanya jawab kalau teman-teman ada yang mau disampaikan dan didiskusikan. Silakan. Ya, silakan teman-teman mungkin yang ada mau tanya jawab. Saya Bu Ellen. Ya, monggo Bu Hanifah. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Ellen ketika mau persiapan mentoring itu disiapkan untuk mengajak menti. Kemudian yang kemarin kita nggak sempat mengajak menti untuk persiapan, tapi pribadi langsung satu persatu untuk persiapan yang akan kita tanya gitu, persiapan yang akan ditanya. Namun untuk yang kayak kendala seperti ada tamu atau lain sebagainya, seperti contoh di saya kemarin itu menti saya kepala sekolahnya itu langsung ikut nimbrung gitu Bu. Jadi ikut diskusi. Aduh, saya belum memberitahu waktu itu kalau seandainya kita sedang percakapan, mohon tidak diganggu atau mestinya tidak ada yang ikut percakapan. Beliaunya ikut dan gurunya juga ikut, guru yang lain juga ikut. Jadi di sesi percakapan itu ada percakapan yang tidak berhubungan dengan grow itu tadi. Jadi jadi kemana-mana gitu loh Bu Ellen. Itu bagaimana Bu?
menyikapinya. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Ya, jadi tadi saya kan menangkap Bu Hanifah belum sempat menginfokan gitu ya kepada kepala sekolah dan juga mungkin rekan-rekan di lembaga apa yang diperlukan, dukungan apa yang diperlukan dari mereka supaya sesi mentoring ini berjalan baik ya. Nah, kalau itu bisa disusulkan dalam arti sebelum mentoring yang ketiga ini, mungkin itu akan menolong supaya mentoringnya bisa berjalan baik. Artinya diinfokan ke kepala lembaga maupun ke rekan-rekan lembaga gitu ya, bahwa ini loh hal-hal yang diperlukan supaya mentoringnya efektif. Satu, mentoring itu perlu private, artinya hanya ada saya dan mentinya. Jadi kalau mau ada hal-hal yang didiskusikan dengan menti, mohon tidak di jam mentoring, di luar jam mentoring. Dan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan saya pun juga mohon tidak di jam mentoring, tapi di luar jam mentoring. Dan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan apa sih yang dibicarakan saat mentoring, mohon maaf, itu kami perlu menjaga konfidensialitas dan kerahasiaan. Jadi itu kode etik kami. Jadi kami tidak bisa menyampaikan kalau mentinya tidak mengizinkan. Jadi kalau ingin tahu apa yang dibicarakan, mungkin sebaiknya tanya ke menti. Karena menti yang berhak untuk memutuskan mana yang mau disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Dan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan bisa hubungin sebelum sesi mentoring kalau memang ada hal-hal terkait dengan proses itu di hari H-nya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa disampaikan supaya dari pihak kepala lembaga dan juga rekan-rekan di lembaga itu mereka jelas apa yang boleh dan bukan apa yang diharapkan dan apa yang tidak diharapkan untuk terjadi. Dan kalau ada hal-hal yang mau dibicarakan, bagaimana mereka bisa jalur apa yang mereka bisa tempuh gitu kira-kira ya. Ya, Bu. Tapi untuk mentoring ketika saya sudah selesai, Bu. Jadi nggak sempat untuk memberitahu seperti itu tadi. Jadi kendalanya di situ ketika kita percakapan ada percakapan yang lain sehingga melebar dan waktunya itu makin panjang gitu. Tapi Oke. nggak masalah mungkin Ibu, nggak mengganggu hasil dari percakapan itu. Oke, ya enggak apa-apa kalau memang sudah selesai. By the way, nanti mungkin ini akan dibicarakan oleh Bu Lilis dan Bu Dina. Saya hanya sekedar menyinggung sedikit, jadi detailnya tidak di saya gitu ya. Cuma menyinggung sedikit bahwa kalau teman-teman mau sebenarnya teman-teman boleh kok. Boleh ya, bukan wajib ya. Boleh melanjutkan mentoringnya dengan para gurunya. Nah, terlebih kalau teman-teman mau melatih keterampilan mentoringnya. Karena sekali lagi keterampilan mentoring itu hanya bisa diasah kalau praktek. Ya. Kalau tidak praktek tidak bisa terasah. Jadi kalau itu mau dilanjutkan supaya teman-teman juga ada kesempatan berlatih mentoring, tentunya terbuka kesempatan gitu ya. Dan teman-teman pengen coba merekam lagi nih percakapannya karena kayaknya kemarin kok kayaknya agak kacau tuh karena ada pimpinan lembaga, ada rekan lembaga gitu ya. Itu juga boleh. Sekali lagi boleh ya, bukan wajib ya. Ya, insya Allah akan saya ulang lagi, Bu. Biar lebih maksimal. Terima kasih, Bu Ellen. Sama-sama Bu Hanifah. Ya, Bu Ellen. Ya. Ya, monggo Bu Ari. Yang ingin saya sampaikan, sebetulnya pada saat kemarin itu Alhamdulillah berjalan lancar. Saya kira berjalan lancar lah. Ada kendala sedikit tapi bisa teratasi. Kita juga bisa mengenal anak-anak juga jadi akrab dengan kita. Mereka jadi kenal dengan kita juga akrab dengan bu guru-guru, teman-teman mentor, juga kepala sekolahnya. Pada saat mentoring juga lembaga-lembaga di tempat saya itu semuanya terkondisikan. Dari mulai teman-teman, mereka memberi privasi pada kami untuk melakukan kegiatan mentoring. Nah, cuma ya kemarin kan kita sudah sampaikan memang mentoring yang terakhir, tapi tidak menutup kemungkinan misalkan mereka ingin diskusi lagi ataupun ada kegiatan mentoring lagi bisa menghubungi kami. Juga di supervisor kami juga punya ide untuk mengumpulkan bagaimana kalau kita satu grup itu ngumpul bersama gitu, saling sharing atau gimana. Nah,
di sini yang ingin saya sampaikan, eh, kan merasanya kan sudah selesai, gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita pelajari di situ. Kan kita setiap kali situasi kan pasti ketemu hal-hal masalah-masalah baru gitu. Nah, memulainya kira-kira bagaimana mengajak menti untuk mereka itu biar nggak sungkan atau malu apa ada kegiatan mentoring lagi, bukan mentoring ya, kalau kedepannya ya sharing-sharing ya, sama sharing-sharing gitu, gimana caranya gitu loh Bun. Selama ini juga sudah saya coba mentoring ke guru-guru saya gitu, ternyata kalau ke guru sendiri itu nggak semudah ke guru lembaga lain gitu Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ari. Kalau dari sisi teknisnya, sekali lagi nanti mungkin entah dari Bu Lilis atau Bu Dina gitu ya akan menyampaikan. Saya mungkin dari sisi prinsip mentoringnya. Nah, kalau di mentoring kan ada mentor, ada mentee gitu ya. Dan ini kan partnership, artinya kita kerjasama gitu ya di dalam mentoring. Artinya apa sih kerjasama itu? Artinya kedua belah pihak harus memang ada kesediaan mau melakukan prosesnya, ya. Kalau kedua belah pihak memang mau melakukan prosesnya, baru bisa berjalan secara efektif proses mentoringnya. Artinya, tentu kita bisa mengundang mentee, bisa membuka kesempatan kepada mentee untuk bisa melanjutkan prosesnya. Dari kita ada kesediaan, dan tidak kalah penting dari sisi mentee pun ada kesediaan. Kalau dari sisi mentee tidak ada kesediaan, cuma dari kita aja ada kesediaan, biasanya akan susah tuh jadi mentoring. Jadi teaching mungkin bisa, jadi training mungkin bisa, tapi jadi mentoring akan susah. Ya. Karena untuk mentoring harus ada kesediaan dari kedua belah pihak. Dan biasanya kalau memang dari sisi mentinya tidak ada kesediaan, untuk mentoring akan lebih menolong cari menti yang bersedia. Ya. Dan fokus kepada menti yang bersedia saja, supaya proses mentoringnya sekali lagi bisa efektif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya kalau dari sisi mentoringnya. Tapi misalkan kadang pada saat mentoring itu kan ada guru-guru yang sebetulnya tertarik juga ingin mengikuti gitu. Misalkan pada saat kegiatan sharing ke depan gitu, mereka ikut masuk gitu gimana? Jadi kan tidak hanya berdua, maksud saya gitu. Jadi semacam sesi sharing gitu. Oke. Nah, kalau itu mungkin yang bisa jawab Bu Lilis atau Bu Dina, karena berarti udah bukan mentoring berarti kan ya? Nggih. Siap-siap. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Ya. Saya coba jawab ya, teman-teman. Jadi sebetulnya ini untuk sesi saya nih nanti ya, saat ketemu saya. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh di situ karena nggak seru Bu Ellen kalau saya ngomongnya sekarang. Tunggu ya teman-teman, sabar. Sekarang tanyakan ke Bu Ellen. Mungkin ternyata setelah 3 kali latihan mentoring kok masih gini-gini saja nih, misalnya ya. Kok belum bisa menggelitik menti untuk silakan tanyakan di Bu Ellen itu nanti. Kalau yang tadi ditanyakan tadi kita bahas saat ketemu saya ya. Sabar ya. Siap. Enggak Bu Ellen, sebetulnya kan gini nggih. Sebetulnya dari saya sendiri sih saya merasa ada apa ya? Kurang muncul gitu loh. Mungkin proses saya yang salah atau saya yang kurang inovasi dalam memberikan pertanyaan terbuka atau bagaimana. Kadang saya merasa seperti itu. Karena ya kembangannya itu enggak banyak banget gitu loh. Apa memang harus perlahan step by step pelan-pelan gitu atau gimana? Oke, terima kasih Bu Ari pertanyaannya. Ya memang mentoring ini karena dia keterampilan, yang dibutuhkan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga latihan. Ya. Dan mungkin teman-teman ingat waktu itu saya pernah cerita ya, kalau kita mau ambil sertifikasi internasional gitu ya, jam latihan itu minimal 100 jam, minimal. Jadi kalau belum 100 jam dianggap belum cukup berlatih. Sehingga mau daftar ujian, mau daftar doang loh, bukan lulus ya. Cuma mau daftar ujian aja nggak bisa kalau belum 100 jam. Karena dianggap kita belum cukup berlatih kalau belum 100 jam latihan. Jadi pastinya jam terbang itu memang pasti ada pengaruh. Ya. Semakin sering kita berlatih, semakin kita akan lebih lancar untuk bisa melakukan praktek mentoring kita.
Selain juga ada syarat-syarat lain ya, berapa jam mengikuti trainingnya gitu ya, seberapa jam mengikuti sesi seperti ini, pendampingan seperti ini gitu ya. Kalau pendampingan seperti ini, kalau yang saya lagi untuk di internasional, untuk daftar saja ya, bukan untuk lulusnya, hanya untuk daftar saja, itu minimal 10 jam. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu waktu dan proses gitu ya, untuk kita bisa benar-benar punya keterampilan yang lebih ajak gitu ya. Tapi yang saya ketahui adalah semua orang selama hal-hal itu dilakukan pasti akan bisa. Saya juga sudah pernah cerita ya, dulu saya bukan di bidang ini, dulu bidang saya adalah arsitektur. Jadi saya masuk ke bidang ini tuh dari awalnya. Tapi ya ketika dilakukan semua hal-hal yang perlu dilakukan ya jadi juga gitu ya. Cuma memang perlu waktu, perlu proses. Ya. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Bu Ellen. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang lain. Mungkin ada yang lain lagi. Bu Tanti mungkin bisa sharing, Bu Tanti. Tanti. Kalau tidak ada sih nggak apa-apa sebenarnya gitu. Ya tidak harus ada. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang mau bertanya seperti biasa gitu ya. Tadi kan sudah teman-teman beberapa mungkin malah sudah selesai gitu ya mentoringnya. Mungkin ada yang akan mentoring ketiga, tapi beberapa ternyata sudah selesai gitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman bisa mencoba mengevaluasi diri sendiri sekarang, ya seperti kemarin. Dengan teman-teman menjalani semuanya ini, teman-teman menilai diri sendiri ada di angka berapa kalau skala 1 sampai 10 dalam hal kemahiran melakukan mentoring. 1 itu sangat paling minim, 10 itu paling sempurna. Teman-teman menilai diri sendiri ada di angka berapa dalam hal kemahiran melakukan mentoring setelah melewati semua ini. Silahkan bisa tulis di chatnya. Oke, ini dari Bu Nurmalih 6 ya, Bu Ari 7. Oke. Silahkan yang lain. Terima kasih ya Bu Nurmalia dan Bu Ari. Ini ada 6, 7, 6, 7, 7, 7. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. 6 dan 7. Oke, 6. Oke. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menuliskan. Kalau saya lihat ini berarti kisarannya antara 6 sampai 7 ya. Dan ya lumayan lah, ada kalau nggak salah dulu waktu itu kisarannya rata-rata di 5 ya, waktu itu kita pernah melakukan hal serupa rata-rata di 5 gitu ya. Berarti ada peningkatan lah antara 1 sampai 2 poin gitu. Bagus lah gitu ya, mengingat sekali lagi perjalanan teman-teman masih di awal-awal. Nah, kalau teman-teman boleh refleksi, ini kan teman-teman sudah menuliskan ya, apa skill mentoring yang teman-teman rasa sudah ada kemajuan dari 5 bisa jadi 6, dari 5 bisa jadi 7, itu majunya dalam skill yang mana? Kemudian apa yang dirasa masih menjadi tantangan gitu ya. Kenapa angkanya nggak sampai 8 atau 9 gitu ya. Apa yang dirasa masih menjadi tantangan. Jadi 2 hal itu ya. Apa yang dirasa sudah ada kemajuan sehingga dari 5 bisa jadi 6 atau 7. Dan yang nomor 2, apa yang dirasa masih menjadi tantangan sehingga angkanya belum sampai 8 atau 9. Boleh menjawab, Bu Ellen? Ya, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi selama mentoring ini, yang seperti disampaikan Bu Ellen tadi, apa yang dirasa kemajuan kok bisa mengatakan dari 5 kok berubah jadi 7 gitu ya. Setelah beberapa kali melakukan mentoring dengan beberapa menti itu, akhirnya kesini-kesini
pada saat mentoring itu di awal itu masih bingung pertanyaan apa lagi yang akan, meskipun kita kadang sudah ada draftnya gitu ya, ada ini nih, kadang Mhm, kan jawaban dari menti itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya kadang kan mhm, blank gitu ya. Nah, ke sini mulai bisa mengaitkan. Jadi untuk hmm, pertanyaan selanjutnya itu sudah bisa mengambil dari poin yang jawaban dari menti tersebut. Itu jadi hmm, sudah bisa mulai mengaitkan hal itu. Paling enggak, oh ya berarti nanti yang ditanyakan ini karena mentinya jawabnya ini, berarti nanti yang harus kita gali ini. Gitu Bu Ellen. Dari segi tambahan ilmu menurut saya pribadi. mhm, Untuk kenapa kok tidak mencapai angka 8 atau lebih tinggi lagi? Karena seperti yang Bu Ellen sampaikan tadi ya Bu Ellen, karena kan perlu jam terbang ya. Karena mhm, kami itu melakukan mentoring itu ya baru pada saat Diksar ini, dan mungkin memang harus perlu berlatih, berlatih dan mungkin sering berlatih. Mungkin mhm. seperti itu dari saya pribadi. Terima kasih Bu Ellen. Terima kasih Bu Maisaroh. Ya, senang ya mendengar bahwa oh ya tadi sudah lebih bisa mengaitkan antara apa yang menti sampaikan dengan pertanyaan yang kemudian akan menjadi respon gitu ya. Itu menandakan apa? Itu menandakan keterampilan mendengarnya sudah semakin dalam. Ya. Karena dengan mendengar yang baik, kita akan bisa menangkap sebenarnya apa sih esensinya, dan ketika kita bisa menangkap, pikiran kita akan bisa membuat pertanyaan. Ya. Jadi lebih bisa fokus mendengar. Dan itu juga menandakan lebih bisa fokus untuk hadir gitu ya. Hadir tuh artinya hadir sepenuh hati dan pikiran ya. Bukan setengah pikiran dengerin menti, setengah pikiran mikir abis ini saya nanya apa nih, abis ini saya nanya apa gitu ya. Kalau itu setengah hadir namanya. Kalau benar-benar sudah bisa fokus sama menti, itu lebih bisa hadirnya lebih penuh. Ya. Jadi yang saya tangkap dalam dua hal itu sudah ada kemajuan. Ya. Dan tadi masih perlu latihan gitu ya. Nah, perlu latihannya dalam hal apa nih kalau dari pengalaman Bu Maisaro khususnya? Ya, seperti yang disampaikan Bu Ellen tadi, eh, menggali lebih banyak lagi. Mungkin kalau untuk latihannya mungkin bisa dengan guru-guru, tapi seperti yang disampaikan Bu Ari tadi ya, kadang memang mentoring dengan guru di lembaga lain, dengan guru yang ada di lembaga kita sendiri tuh suasananya, terus Mhm. kadang keseriusannya itu dan sikonnya itu kadang memang berbeda. Jadi mungkin yang di hasil yang didapatkan pun mungkin tidak bisa maksimal begitu mungkin Bu Ellen. Begitu. Terima Oke, kasih. sama-sama Bu Maisaro. Oke, jadi yang dirasa masih perlu diperdalam itu adalah keterampilan untuk menggali atau keterampilan berarti untuk membuat pertanyaan yang arahannya memang mengarah ke arah yang lebih dalam gitu ya. Itu yang dirasa masih perlu latihan. Oke. Dan tadi ya terkait dengan mentoring dengan rekan-rekan selembaga. Karena memang betul sekali yang disampaikan oleh Bunda Mehro dan juga tadi Bunda Arya bahwa kalau situasinya berbeda gitu ya, kemudian orangnya berbeda, pasti percakapannya juga akan jadi berbeda. Nah, yang akan bisa menolong kalau kita mau mementor orang yang sudah kita kenal sebelumnya, entah teman atau rekan, adalah membuat itu menjadi lebih formal. Lebih formal itu maksudnya sama ada intake-nya. Jadi kita menjelaskan mentoring tuh kayak gini ya. Ini yang bisa dilakukan, ini yang tidak bisa dilakukan. Sehingga dia juga sadar, oh iya, berarti dalam mentoring itu yang terjadi akan seperti ini. Saya bisa berharap ini, tapi saya tidak akan menerima ini. Jadi intake-nya tetap ada, kemudian bikin janji bahwa di dalam mentoring ini kita ada batas waktu ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian ya kita percakapannya. Dan mentoring itu ada tahapannya di mana saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tahapannya. Di awal akan ada goal yang ditentukan oleh menti sendiri. Jadi teman kita itu tahu dia harus punya goal sendiri. Kemudian di akhir nanti saya akan menanyakan action plan karena di mentoring itu harus selalu diakhiri dengan action plan. Jadi kalau memang bersedia untuk melakukan percakapan yang ada action plan-nya, karena nggak semua orang bersedia loh. Kalau memang bersedia untuk melakukan percakapan yang ada action plan-nya, kita bisa mentoring. Tapi kalau memang tidak bersedia, ya nggak bisa gitu ya. Udah kita ngobrol-ngobrol aja, tapi itu bukan mentoring gitu ya. Oke.
Terima kasih Bunda Maikaro. Sami-sami Bu Ellen. Ya, ini saya lihat di chat ada dari Bunda Hanifah juga ya, yang skillnya semakin percaya diri untuk membuat pertanyaan terbuka. Oke, good. Jadi ini si Andrasa sudah kemajuan ya. Terima kasih. Dari Bunda Kusmiati, bisa membuat pertanyaan terbuka, tantangannya menghadapi menti yang cenderung pendiam. Oke. Terima kasih Bunda Kusmiati. Jadi beberapa merasa lebih bisa bertanya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka lebih lancar gitu ya. Good, senang mendengarnya. Nah, menghadapi menti yang cenderung pendiam. Oke ya. Nah, mungkin dari teman-teman, mungkin bukan cuma Bunda Kusmiati aja yang punya menti yang cenderung pendiam. Ya. Nah, apa dalam pengalaman teman-teman yang itu teman-teman lihat menolong ketika mentinya pendiam? Kalau ini ada yang lain juga yang punya menti yang pendiam. Saya Bu Ellen ya. Ya, silahkan Bu Ari. Sebetulnya kalau guru PAUD sih saya rasa nggak pendiam ya Bunda ya. Cuma mungkin beliaunya ada perasaan bingung, ada perasaan malu atau sungkan gitu. Kalau kita sebelum kegiatan mentoring kita adakan pendekatan setidaknya ngobrol-ngobrol sedikit, sharing, jadi agak rileks. Begitu kita melakukan kegiatan mentoring, secara otomatis mereka itu ceritanya nggak berhenti-berhenti gitu. Menurut saya itu dari pengalaman saya sendiri. Jadi pada saat pertama gitu, yang saya lihat kondisi mentinya sendiri bagaimana emosinya dia pada saat itu, kondisinya pada saat itu, pada saat pembelajaran kan kita mengamati nggih. Di situ kita bisa tahu kondisi menti seperti apa. Jadi kita harus bagaimana nanti pada saat mentoring. Oke, terima kasih Bu Ari. Okay. Ya, jadi kalau yang saya tangkap dari poinnya Bu Ari adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk menti ketika mentoring. Dan suasana yang aman dan nyaman itu kadang dibangunnya tidak bisa hanya pas mentoringnya. Kadang sebelum mentoringnya perlu ada hal-hal yang kita lakukan atau kita katakan supaya pas masuk mentoring, mentinya merasa aman dan nyaman dengan kita. Ya. Mungkin tadi ada ya kayak ngomongin hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, tentang keluarga kah, tentang apakah gitu ya, yang tidak terkait dengan mentoring yang mencairkan suasana. Ya. Mencairkan suasana sehingga tadi mentinya merasa aman, merasa nyaman, sehingga dia akan lebih terbuka. Oke, terima kasih Bu Ari. Ada yang punya pengalaman yang lain dengan menti yang pendiam? Saya juga punya Bunda. Ya, silahkan. Kebetulan beberapa menti saya itu termasuk yang unik-unik. Saya katakan unik itu ya ada yang pendiam, ada yang cerewet, dan lain sebagainya, ada yang kritis, begitu. Nah, kalau untuk menti yang pendiam itu, kalau saya memancingnya itu pertama, sebelum ada jadwal kunjungan, saya selalu japri dulu. Selain di grup, saya japri. Besok kita akan ke lembaganya jenengan untuk melakukan percakapan mentoring, seperti itu. Sudah, itu kan kita sudah membangun komunikasi yang pertama. Pasti nanti akan bertanya, apa yang perlu kami persiapkan? Begitu, sudah ada komunikasi di awal. Kemudian sebelumnya itu saya untuk menti-menti saya lihat status WA-nya, story WA-nya. Nah, di situ kan kita bisa mengetahui dia itu sukanya apa, passionnya ada di mana, seperti itu. Sudah. Terus kemudian pada waktu kunjungan itu saya juga mengobservasi bagaimana perilakunya beliau yang menonjol itu selalu yang saya sampaikan terlebih dahulu supaya membangun kepercayaan diri awal ketika kita ajak berkomunikasi. Itu kalau cara saya untuk membangun komunikasi dengan menti yang lumayan agak pendiam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Khairun. Ya, jadi selain membangun komunikasi di luar sesi mentoring yang tadi contohnya adalah
di WA secara japri gitu ya. Kemudian memperhatikan apa nih kesukaannya dia sehingga itu mungkin bisa menjadi bahan percakapan. Hal kedua yang saya tangkap adalah menyediakan waktu untuk mengapresiasi menti. Jadi apa-apa yang sudah baik itu disampaikan, ya, diapresiasi, ya. Terutama apa-apa yang sudah baik yang teramati pada saat observasi tadi seperti yang dikatakan oleh Bunda Hairun. Itu sangat membangun rasa aman dan rasa percaya menti. Karena kalau tiap kali yang kita omongin adalah yang kurangnya, terus diomongin nanti yang datang lagi yang kurangnya, nanti diomongin lagi yang datang kurangnya, kok kayaknya fokusnya ke yang kurang terus gitu ya. Kok yang sudah baiknya tidak terperhatikan gitu ya. Jadi itu sangat menolong untuk menti juga merasa, oh ya saya yang baiknya terperhatikan, memang ada yang kurang tapi paling nggak ada yang baik lah. Ya. Dan itu menolong untuk sekali lagi menti merasa lebih aman dan nyaman dengan kita. Terima kasih Bunda Hoirun. Oke, ini di chat ada dari Bunda Lailatul ya, menanyakan sekitar kegiatan muridnya yang bisa dikaitkan dengan percakapan mentoring. Oke, terima kasih Bunda Lailatul. Jadi membicarakan tentang kegiatan murid bagaimana hari ini. Jadi istilahnya membangun, kalau building rapport tuh membangun hubungan lah, ya, membangun hubungan melalui percakapan, entah itu tentang keluarganya, entah itu hal-hal yang dia sukai, entah itu tentang kegiatan anak-anak. Ya. Jadi ada yang kita lakukan untuk membangun hubungan dengan menti. Ini terutama penting ketika teman-teman di awal-awal perjalanan mentoring gitu ya. Kalau nanti teman-teman sudah semakin ahli, sebenarnya kemampuan untuk membangun rasa aman dan nyaman ini bisa sambil jalan di sesi mentoringnya. Teman-teman bisa pakai nada suara, teman-teman bisa pakai ekspresi wajah. Itu semua kita bisa kelola supaya membangun rasa aman dan nyaman. Tapi itu butuh jam terbang yang tinggi itu untuk sampai ke sana. Untuk mengelola nada suara, mengelola ekspresi wajah, mengelola kecepatan bicara, penekanan kata, itu semuanya bisa dipakai sebenarnya. Nah, sambil jalan ke arah sana, jembatannya atau pijakannya adalah tadi ya, membangun hubungan secara langsung di luar sesi mentoring. Sehingga pas masuk tuh sudah lebih cair, dan salah satu cara membangun hubungan adalah tadi ya, membicarakan hal-hal di luar mentoring dan mengapresiasi menti. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyampaikan dan juga yang sudah bertanya. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada hal yang lain yang teman-teman rasa menjadi kemajuan, ya, selain dari yang sudah disampaikan tadi, dan apakah ada hal lain yang dirasa masih menjadi tantangan, ya, sehingga angkanya masih mentok di 7, ya, belum bisa naik di atas itu. Saya lagi Bunda. Ya, silakan Bunda Hoirun. Oke. Ada menti saya yang saya merasa itu masih stuck ya di pertemuan yang ketiga itu stuck. Itu saya melakukan penggalian data. Jadi sebelum dan sesudah kegiatan mentor itu selalu kami kan nggak langsung pulang, tapi bercakap-cakap dulu. Nah, setelah kami telusuri dari percakapan kami ini, ternyata menti itu mau menikah, sehingga konsentrasinya itu tadi di pribadinya tadi itu, sehingga dia merasa untuk konsentrasi di kegiatan belajar mengajar di lembaganya itu kurang, kalau menurut saya sih kurang gitu loh, karena memang fokusnya di mau menikahnya, kemudian setelah menikah tidak di lembaga tersebut, akan pindah luar kota. Itu salah satu mungkin dari pribadi menti sendiri ya, sehingga untuk kenaikan tadi itu masih belum bisa signifikan kalau menurut saya itu. Jadi untuk kenaikan itu memang dari menti sendiri. Kalau mentor itu kan mendorong dan memotivasi menti supaya kita belajar bersama-sama untuk lebih baik lagi itu.
Itu kalau pengalaman saya dari pribadi menti sendiri kita sudah mendorong, tetapi itu memang dari pribadinya mau menikah sehingga fokusnya di situ. Itu Bunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hoirun. Ya, jadi ini kembali kepada tadi prinsip bahwa mentoring itu kerjasama ya. Tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja. Kalau dari mentornya sudah ada niat yang penuh, belum tentu mentoringnya bisa berhasil. Karena dari sisi mentinya pun perlu ada niat yang penuh juga untuk mau ada kemajuan. Ya. Kalau dari sisi mentinya, saya habis nikah juga udah nggak di sini lagi gitu ya. Mungkin dorongan yang ada dalam dirinya pun tidak terlalu besar gitu ya. Ditambah lagi memang mungkin fokusnya tersedot juga untuk hal yang sifatnya lebih prioritas untuk kehidupan pribadinya. Ya. Makanya kalau di dalam mentoring, yang saya selalu bilang, tanggung jawab teman-teman sebagai mentor itu bukan di hasil. Karena teman-teman tidak bisa mengontrol hasil, sama sekali tidak bisa mengontrol hasil. Yang teman-teman bisa usahakan untuk kontrol adalah prosesnya. Prosesnya seperti apa? Saya melakukan grow-nya dengan baik enggak? Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat enggak? Saya membangun suasana yang aman dan nyaman enggak? Saya mengapresiasi menti enggak? Itu semuanya bagian dari proses. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mentor. Kalau hasil itu udah di luar kontrol kita dan di luar tanggung jawab. Ya, karena perlu ada bagiannya menti ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih sesuai dengan harapan. Terima kasih Bunda Hoirun. Oke, ini saya lihat di chat ada dari Bunda Istiqomah ya. Kemajuannya adalah menti sudah tidak menggunakan LK, sudah bisa menggunakan kalimat terbuka. Ketika bicara pada siswa, kendalanya kepala lembaga yang kurang mendukung menti untuk menambahkan loose part. Oke, jadi ini lebih ke arah mentinya ya berarti ya. Kemajuannya menti dan kendalanya menti. Nah, kalau dari sisi teman-teman sendiri sebagai mentornya, ya, apa yang teman-teman lihat sudah menjadi kemajuan teman-teman sebagai mentor, dan apa yang teman-teman lihat masih menjadi kendala teman-teman untuk bisa menjadi mentor yang mahir dan terampil. Saya lagi ya Bu Ellen. Ya Bu Ari, silahkan. Nggih. Kalau yang saya lihat dari teman-teman menting, mereka sudah mulai terbiasa memakai lost pad. Itu suatu hal yang lebih bagus. Jadi permainan itu anak-anak bisa seperti apa ya? Kalau dulu kan satu kegiatan sama semua. Kalau sekarang itu yang kalau saya lihat itu bisa mereka itu bisa menciptakan berbagai aneka kegiatan dari hal yang disiapkan oleh bu gurunya gitu. Terus bu gurunya juga wawasannya jadi lebih terbuka kalau ternyata ini bisa, anak ini ternyata bisa lebih bagus di sini, anak ini ternyata lebih menyukai ini, anak ini seperti itu. Cuma kendalanya kadang mereka bingung pada saat mengisi hasil penilaian ya. Nah di situ gimana saya menilai ya, sekian banyak anak itu kan pada saat itu harus segera selesai penilaiannya. Padahal kan banyak anak dan banyak yang harus dicatat gitu. Cuma kadang saya anjurkan jangan lupa pakai notebook, notes. Jadi misalkan pada saat jenengan memberi penilaian, jenengan ingat, oh iya ada memang mengerjakan ini, bisanya ini, anunya ini gitu. Saya anjurkan seperti itu, Bu. Kan itu juga sebetulnya bu guru juga kan memang harus mempunyai catatan anekdot. Itu yang sering saya ingatkan, Bu, catatan anekdotnya jangan lupa. Itu juga banyak membantu jenengan gitu. Oke, terima kasih Bu Ari. Jadi, nanti hal-hal seperti itu mungkin nanti oleh Bu Lilis akan dibahas lebih detail lagi tentang membuat penilaian dan lain sebagainya, gitu ya, tentang loose part-nya. Tapi yang saya tangkap terkait dengan mentoringnya tadi,
ada hal-hal yang mentor ingatkan dan anjurkan. Sekali lagi, nggak apa-apa, karena topi yang teman-teman pakai kan tidak hanya sebagai mentor pada saat ketemu menti. Selama Oke. itu tidak terjadi pada saat sesi mentoringnya saja. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Ya, silahkan Bu Kusmiati. Ini mau cerita nggih. Ada salah satu mimpi saya yang dari lembaga itu cuman beliau saja yang ikut dan beliau sebagai guru pendamping. Terus dan baru juga yang awalnya memang dia kayak berjuang sendiri gitu loh. Jadi kurang support dari kepala sekolah, teman gurunya gitu. Jadi ini yang tadi saya lihat kemarin itu yang punya progres bagus. Jadi dari observasi pertama, ketiga itu meningkat gitu. Nah, kan jadi unek-unek saya ini gini, harapan saya kan ini terus dipakai nih untuk kedepannya. Tantangannya beliau tuh gini, nanti kedepannya gimana nih? Kan menghadapi para senior dan untuk mengubah dari kebiasaan lama ke baru, kalau sendirian juga kan kayak berat gitu gitu. Nah, kemarin itu saya usahakan gitu, harapan saya ini tetap dipakai semakin lebih baik lagi. Dia juga ingin harapannya itu punya visi misi yang sama dengan para seniornya untuk dalam hal pembelajaran. Jadi ada perubahan dari yang kebiasaan lama dengan yang baru. Nah ini kan selesai nih Bun diklatnya. Nah, kedepannya ini yang pikiran saya ini gimana ya cara biar terus gitu loh Bun, untuk mensupport. Akhirnya kemarin untuk grup WA tidak saya tutup, mungkin suatu saat bisa sharing gitu. Jadi tetap komunikasi, mungkin ada kendala kayak kalau kita kan hanya bisa membantu mensupport, tidak sampai masuk ke lembaga ya, karena di situ ada wewenangnya kepala sekolah gitu. Itu yang jadi pikiran saya, karena beliau ini memang punya kemauan yang kuat untuk merubah itu yang jadi kayak eman gitu kalau ini nggak dipantau terus. Oke, terima kasih Bunda Kusmiati. Pertama-tama saya mau kasih salut dulu deh sama Bunda Kusmiati, benar-benar punya keinginan untuk ada perubahan yang nyata gitu ya di dalam menti-menti yang ditanganinya. Mantap Bun. Nah, balik lagi untuk bagaimana kelanjutannya secara sistem dan lain sebagainya, mungkin nanti Bunda Lilis dan Bunda Dina akan menyampaikan secara detail. Tapi saya hanya mengulang bahwa sekali lagi teman-teman kalau mau terus berlatih mentoring dengan para mentinya silahkan. Boleh, tidak wajib, tapi boleh gitu ya. Karena itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Si mentinya dapat mentoring, teman-teman dapat kesempatan berlatih. Ya. Sekali lagi mentoring itu kalau tidak dipakai itu bisa karatan teman-teman. Jadi nih kalau kita ketemu setahun lagi nih dan teman-teman tidak pernah berlatih, saya berani jamin ketika kita ketemu setahun lagi itu seperti seolah-olah teman-teman nggak pernah belajar mentoring. Itu saya berani jamin. Kalau teman-teman tidak pernah berlatih dalam waktu 1 tahun aja, ketemu lagi tuh kayak nggak pernah belajar mentoring sama sekali. Jadi yang namanya mentoring itu sekali bisa, bukan seumur hidup bisa. Ya, agak berbeda sama berenang, sama sepeda gitu ya. Tapi mentoring itu skill yang harus terus dipertahankan supaya terus bisa. Ya. Jadi kalau teman-teman sekali lagi mau memanfaatkan kesempatan untuk bisa berlatih dengan para mentinya, silahkan monggo. Dan nanti detail-detail pelaksanaannya akan dibicarakan oleh Bu Lilis dan Bu Dina nanti ya. Dan karena sebenarnya programnya sudah selesai, sebenarnya teman-teman akan punya kelulusan yang lebih. Artinya, kalau sekarang kan yang menjadi menti hanya yang ikut di training ya. Nanti kalau misalkan semua orang di lembaga itu mau dijadiin menti, diketemuin satu-satu, silahkan aja gitu kan, tidak ada batasan nantinya. Atau malah pimpinan lembaganya juga mau dijadiin menti, monggo gitu. Jadi teman-teman justru punya kebebasan yang lebih sebenarnya untuk melakukan mentoring ini.
setelah program ini selesai. Tetapi sekali lagi nanti detailnya akan dibicarakan oleh Bu Lilis dan Bu Dina ya. Terima kasih. Ya, Bu Lilis. Iya, betul banget. Sabar ya, Bu. Lusa kita bicarakan lebih jauh. Cuman tadi ada sedikit yang menggelitik saya sih, Bu Ellen. Kalau mentinya ini adalah guru pendamping dan dia hanya satu-satunya yang ikut dari lembaga itu, pertanyaan saya adalah pada saat melakukan tugas mandiri, itu kan ada salah satu tugasnya pengimbasan ya. Pengimbasan paling tidak di lembaganya lah. Dia sudah mengimbaskan belum? Kalau sudah mengimbaskan kan paling tidak guru lain yang lebih senior dan kepala sekolah pasti akan kena imbasnya, apapun itu akan melihat seperti apa. Itu aja sih tadi penasaran saya di situ. Kok bisa sampai seperti itu? Waktu tugas mandiri harus mengimbaskan beneran apa enggak nih? Gitu aja sih. Kita tunggu ya, lusa kita bahas lebih jauh. Terima kasih, Bu Ellen. Terima kasih, Bu Lilis. Oke, terima kasih sekali lagi ya, Bu Kusmiati. Oke, ini saya lihat di chat ada dari Bu Nurmalia ya. Kemajuannya adalah sudah sedikit bisa menggali masalah dan apa yang diinginkan menti. Jadi lebih kepada goal dan realita ya, berarti ya kalau hal ini. Kendalanya masih sering keceplosan untuk memberikan saran. Oke, terima kasih Bu Nurmalia. Sekali lagi nggak apa-apa, nggak apa-apa dalam arti semuanya perlu proses, gitu ya. Jadi sebenarnya justru buat saya, kalau teman-teman sadar, saya keceplosan nih, gitu ya, itu kemajuan. Kenapa? Karena teman-teman sekarang sudah sadar bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu masuk ke dalam percakapan. Jadi kesadarannya sudah muncul dibandingkan sebelumnya. Jadi itu sebenarnya kemajuan, ya. Tinggal maju lagi tentunya. Nah, tentunya maju itu kan perlu proses, perlu waktu, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau nanti teman-teman masih mau berlatih mentoringnya, melanjutkan proses mentoringnya, masih keceplosan, it's okay, selama teman-teman sadari bahwa ini okay sebagai tempat singgah, tapi bukan sebagai tempat berhenti. Jadi artinya sementara saya di sini ya nggak apa-apa, emang saya masih di sini, gitu ya. Tapi ini tempat singgah, bukan tempat berhenti. Tempat berhentinya nanti masih di depan. Ya. Tapi sementara saya di sini dulu ya nggak apa-apa, gitu ya. Sambil saya berusaha mengumpulkan jam terbang lebih banyak lagi supaya saya bisa bergeser tempat. Setelah dari sini bisa ke tempat yang lebih di depan lagi, seiring dengan jam terbangnya bertambah. Oke, terima kasih Bu Nurmalia. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk semua pertanyaannya dan juga untuk semua sharingnya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian kedua ya, yaitu simulasi. Nah, di sini kita juga akan belajar lah merefresh kembali ingatan kita tentang mentoring dan memperdalam keterampilan mentoringnya. Silahkan mungkin dari Bunda Atianti untuk bisa menetapkan orang yang akan menjadi mentor dan mentinya. Ya, makasih Bu Ellen. Ya. Hari ini saya minta dari Bu Nurmalia. Bu Nurmalia dengan Bu Tanti. Ada ya, Bu Nurmalia dan Bu Tanti. Silakan Bu Nurmalia dan Bu Tanti, silakan mana yang jadi menti, mana yang jadi mentor. Bu Nurmalia mentor, saya menti. Oke, silakan. Terima kasih kesediaannya Bu Nurmalia dan Bu Tanti. Saya coba ya Ibu, sebatas kemampuan saya yang masih poinnya 6 tadi. Tidak apa-apa Bu, ini bukan untuk penilaian kok, ini hanya untuk kita sama-sama punya kesempatan belajar. Oke, Assalamualaikum. ya. Saya mulai ya Bu. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana keadaannya hari ini Bu Tanti, sehat? Alhamdulillah Bu Nur, masih deg-degan ini. Aduh, deg-degan kenapa Bu Tanti? Deg-degan lihat gunung. Tapi tadi saya lihat pembelajarannya Bu Tanti hari ini hebat loh Bu Tanti. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Saya lihat kok seru sekali. Bu Tantinya juga terlihat senang sekali sama anak-anak bermain. Anak-anak juga terlihat bersemangat sekali bermain hari ini. Bu Tanti hari ini kira-kira ada kendala enggak Bu Tanti hari ini? Kalau ada kendala apa ya Bu Tanti kira-kira Bu Tanti kendala?
apa ya Bu ya kendalanya ya? Ya kayak itu loh Bu. Anak-anak itu masih enggak bisa apa ya? Enggak bisa main fokus gitu. Jadi masih menggerombol gitu loh Bu. Gunung awalnya itu jadi masih berebut gitu. Cuma untuk penataannya tadi bagaimana Gunung kalau di saya? Kalau penataan tadi, saya rasa kok sudah bagus ya Bu Tanti, sudah mainan sudah banyak, variasi yang ditata, invitasinya juga kok saya lihat menarik sekali Bu Tanti tadi yang disampaikan. Kok anak-anak berebut tadi, apa ya penyebabnya berebut tadi? Saya rasa kok semuanya sudah bagus, kok masih ada perebutan kira-kira. Kalau dari sudut pandangnya Bu Tanti, apa ya Bu Tanti yang membuat rebutan itu Bu Tanti tadi ya? Kayaknya itu loh Bu, ada mainan baru gitu loh Bu. Jadi ada media baru yang anak-anak itu kayak wow gitu. Jadi kayak berebut gitu. Oh, nah itu dia mainan baru. Enaknya mainan baru ini sebelum ditampilkan supaya enggak bikin ribut, enggak bikin apa ya kira-kira Bu Tanti supaya agak terbiasa melihat permainan baru sebelumnya itu diapakan enaknya Bu Tanti? Apa ya Bu ya? Tadi saya pembukaannya sudah, kemudian pengenalannya sudah, Ya. baca cerita sudah. Terus pada saat anak-anak sudah diberi kebebasan untuk main tadi itu fokus pada awalnya sih ya, fokus pada media baru itu tadi gitu loh Bu. Iya, Terus ada setelah main baru ya. ya itu sih yang agak ribet gitu. Mainan Tapi baru lama-lama mungkin. itu ya, tapi lama-lama itu anak-anak sudah mulai bisa itu ya, terkondisikan. Jadi cuma awal-awalnya saja yang Nah, berarti anu ya Bu Tanti, perlu pengenalan dan pembiasaan dulu mungkin ya awal-awalnya. Iya mungkin Bu. Iya itu dia. Jadi hari ini Bu Tanti sudah bisa menemukan bahwa kalau ada mainan baru mungkin diintip-intipkan dulu, diinceng-incengkan dulu supaya anak-anak nggak kaget kalau ada mainan baru mungkin gitu Bu Tanti nggih. Iya betul. Jadi supaya nggak gerumpul. Nah, hari ini Bu Tanti sudah menemukan sesuatu yang dari penggalian Bu Tanti sendiri bahwa kalau ada mainan baru itu mainan baru nggak harus langsung ditampilkan tetapi diintip-intipkan dulu supaya anak-anak tidak berebut fokus ke situ nggih Bu Tanti nggih. Wah, hebat Bu Tanti hari ini sudah menemukan sesuatu yang baru yang bisa menyelesaikan masalah Bu Tanti. Saya rasa nanti kalau ada sesuatu yang kita diskusikan lagi nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi ya Bu Tanti. Hari ini saya rasa Bu Tanti sudah hebat, sudah bagus sekali mainnya hari ini dengan anak-anak. Terima kasih banyak Bu Tanti, tetap semangat. Oh ya Bu Tanti, kedepannya Bu Tanti pengen gimana sih Bu Tanti? Kondisi kelasnya Bu Tanti nanti misalnya Bu Tanti kepingin apa, pengen diapakan kelasnya gitu gimana Bu Tanti? Keinginan Bu Tanti ke depannya? Pengennya itu ini anak-anak ini lebih bisa eksplor gitu loh, lebih bisa eksplor. Jadi apa yang mereka nggak memainkan apa yang ada di depan aja, tapi yang sudah kita siapkan yang kan di kelas saya kan di samping itu kan ada yang simpanan lospat itu, mereka juga bisa menggunakan itu gitu loh Bu. Jadi benar-benar bisa eksplor mereka kepinginnya apa ya itu mereka buat gitu. Iya, sip Bu Tanti. Kedepannya cita-cita Bu Tanti ini untuk kedepannya hebat sekali Bu Tanti. Untuk membuat anak-anak lebih eksplor, otomatis kalau anak lebih eksplor, dia akan lebih berimajinatif, dia akan lebih kreatif, dan kelas akan semakin hidup rasanya. Bu Tanti, ngoten nggih? Ya, amin. Ya, amin. Hebat Bu Tanti, semangat Bu Tanti. Terus dilanjutkan apa yang sudah Bu Tanti dapat hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama Bu Tanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tanti, terima kasih Bu Nurmalia. Oke, seperti biasa, teman-teman kita akan menyampaikan pengamatan ya, dan tujuan pengamatan ini sekali lagi bukan untuk penilaian, tetapi lebih untuk kita sama-sama belajar, ya, merefresh kembali ingatan kita tentang prinsip-prinsip mentoring, dan juga sekali lagi berusaha mengkaitkan antara apa yang kita ketahui tentang mentoring dengan percakapan yang terjadi tadi, ya. Sehingga apa yang kita ketahui bisa semakin tebal dan dalam. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya,
format penyampaiannya adalah apa yang teman-teman lihat sudah baik, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mentoring yang tadi terjadi di dalam percakapan, dan apa yang menurut teman-teman masih bisa ditambahkan lagi, sehingga itu jadi lebih kaya lagi dan lebih sesuai lagi dengan prinsip mentoring. Silahkan. Mungkin di optionnya itu masih bisa ditambahkan. Oke, jadi optionnya berarti ide-ide solusinya ya, bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Tanti. Kalau yang sudah baik apa Bun? Menurut Bu Tanti? Untuk di realita dan di goalnya itu sudah bisa langsung itu sih Bu. Jadi ada pancingan untuk mente. Kadang memang mente itu kalau kita tanya langsung ke goalnya itu mereka kayak masih nerawang gitu loh. Jadi memang harus ada pancingan-pancingan awal dulu. Kalau pengalaman saya sih seperti itu gitu. Jadi pancingan awal, setelah itu kita baru bisa menanyakan goalnya itu apa, untuk target kedepannya itu seperti apa. Oke. Terima kasih Bu Tanti. Jadi goalnya sudah muncul, ada bagian yang muncul, terus realitanya juga sudah muncul gitu ya. Sudah muncul. Oke, terima kasih Bu Tanti. Oke, dari teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan ya, yang mengamati bisa menyampaikan pengamatannya. Kalau yang saya lihat, yang saya amati, mungkin jalan majunya itu ada lebih dirinci lagi ya Bu ya. Dari situ, jadi mentenya itu bisa memahami apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Jadi langkah-langkah apa yang akan dia pakai, tahap-tahapnya seperti apa. Jadi tidak langsung ke jalan raya gitu loh, maksud saya gitu. Gimana? Oke. Jadi itu yang bisa diperkaya lagi ya. Kalau selain optionnya adalah bagian way forward-nya atau jalan majunya. Itu dimunculkan secara lebih tebal lagi sehingga ketika selesai mentoring, mentinya sudah punya gambaran yang lebih konkret nih, apa RTL-nya itu kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kalau yang sudah baik menurut Bu Ari tadi apa? Kalau yang sudah baik, di realita sudah mengungkapkan dengan jelas berdasarkan apa yang sudah dilakukan, peningkatan apa yang sudah dilakukan, itu sudah baik. Terus secara tidak langsung goal atau target juga perlahan tapi pasti itu langsung muncul. Oke. Terima kasih Bu Ari. Jadi ya serupa dengan Bu Tanti ya, bahwa goal dan realitanya sudah muncul di percakapan tadi. Ya. Yang perlu ditebal adalah option dan way forward-nya. Oke. Silahkan dari yang lain. Apa yang teman-teman amati tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip mentoring, dan apa yang bisa ditambahkan untuk membuat itu lebih sesuai lagi. Kalau Ya, saya Bu, kalau saya bukan dari, kalau saya selain grow mungkin tadi sudah banyak disebutkan oleh teman-teman. Kalau saya lebih kepada ini terburu-buru. Terburu-buru memberikan pertanyaan, terus kemudian sampai konsep grow-nya tadi itu menurut saya agak terburu-buru gitu, sehingga si menti tadi itu kurang diberi keleluasaan untuk berpikir, memberikan jawaban seperti itu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Hoir. Jadi dari sisi kecepatannya ya, kecepatan yang bisa menjadi perhatian. Oke, kalau yang sudah baiknya apa Bun? Ya, kalau yang sudah baik tadi sudah banyak disebutkan oleh teman-teman. Salah satunya juga kalau dari saya itu mengapresiasi menti sudah melakukan pembelajaran dengan baik itu.
bisa mengapresiasi menti. Oke, terima kasih Bunda Hairun ya. Tadi apresiasinya itu di depan ada, di akhir juga ada. Ya, jadi cukup tebal tadi apresiasinya ya. Terima kasih Bunda Hairun. Oke. Mungkin ada lagi Bun satu. Ya, silahkan Bunda Suraida. Setelah melihat tadi percakapan antara menti dan mentor, Bu Nurma dan Bu Tanti, mungkin saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Bu Tanti. Apakah boleh ketika kita itu memberikan percakapan kepada Bu Tanti memberi pertanyaan kepada mentor? Ya, sepertinya kalau kita tahu kan hanya menjawab apa saja yang disampaikan oleh mentor. Tadi saya kok dengarnya mentinya bertanya, Bu Tantinya kok bertanya kepada mentor. Apakah seperti itu boleh apa enggak? Kalau masalah motivasi dan semangat dari Bu Nurma untuk yang menti sudah bagus, sudah biasa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Suraida. Jadi tadi ada pertanyaan ya, boleh nggak mentinya nanya ke mentor? Satu, dan yang sudah baik tadi semangat positifnya yang muncul dari Bunda Nurmalia ketika berhadapan dengan mentinya itu menjadi sesuatu nilai tambah. Ya, kalau dari percakapan tadi. Oke, nah menjawab pertanyaan Bu Suraidah tentang apakah menti boleh bertanya, pastinya boleh. Ya. Belum tentu, tapi mentor menjawab gitu ya. Artinya gini, kalau mentinya nanya, ya nggak apa-apa, kita tidak usah menyalahkan mentinya. Ya, artinya menti berhak ngomong apa aja. Ya. Tapi sekali lagi belum tentu pertanyaan menti akan kita jawab. Maksudnya kita jawab dengan apa yang dia tanya. Jadi misalkan, jadi saya mesti gimana ya Bun? Misalkan mentinya nanya gitu, tidak harus kita jawabnya dengan, oh sebaiknya Bunda melakukan ini dan itu. Enggak. Kita akan meresponinya belok, tapi beloknya tetap sambil merespon gitu ya. Jadi ya mungkin kita bisa bilang, oh ya itu kita coba cari sama-sama ya caranya untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi kita belok, tapi menti juga nggak merasa bahwa kita tidak meresponi. Ya. Jadi sekali lagi menti boleh bertanya, tetapi apa yang menjadi respon kita tidak harus menjadi apa yang jawaban langsung terhadap apa yang ditanyakan menti. Kira-kira membantu menjawab nggak Bunda Suraida? Kalau ada pertanyaan lain boleh ya, kalau yang tadi itu masih dirasa kurang jelas. Nah, mungkin sambil menunggu kalau teman-teman ada observasi lain atau ada pertanyaan, saya akan ke mentornya nih, Bunda Nurmalia. Apa yang tadi Bunda Nurmalia amati sudah baik yang Bunda lakukan, dan apa yang ingin Bunda Nurmalia perdalam lagi? Seperti tadi yang disampaikan Bu Nisa, saya hanya merefleksi dari teman-teman yang negatifnya ya Bu ya. Yang disampaikan teman-teman tadi, yang saya tangkap dari Bu Nisa itu bahwa terburu-buru ya, memang kesannya terburu-buru karena pada saat di sini saya diburu waktu karena di Zoom ini. Mudah-mudahan yang di praktek saya sebenarnya memang waktu saya agak panjang, sekitar ada yang 13 menit sampai ada yang 20 menit bahkan di menti saya waktu itu karena yang ngikuti ngobrol itu. Kekurangan saya itu yaitu tadi sebelum Bu Tanti menanyakan bagaimana ya Bu, itu saya sudah gatel sekali memberikan solusi. Nah itu yang maksud saya, bahwa kadang-kadang saya keceplosan untuk memberikan solusi itu tadi karena agak direm, karena di awal sama Bu Ellen sudah disebutkan pemberian solusi itu agak dikurangi. Itu tadi yang saya ini kan sudah di ujung lidah mengucapkan gini loh seharusnya gitu. Begitu Bu Ellen. Oke, mantap. Terima kasih Bunda Nurmalia. Jadi sekali lagi masih nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga kita masih berproses kan. Yang penting tadi sudah ada kesadaran, oke, begitu mau muncul, oh nggak bisa nih, parkir dulu, ya, jangan muncul dulu, parkir dulu, ya, mantap Bunda Nurmalia. Oke, kalau yang sudah baiknya apa menurut Bunda Nurmalia tadi yang dilakukan? Saya merasa sudah mulai bisa terus menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman menti. Kemarin di kelima menti saya sudah
mencoba menggali, terus menggali, akhirnya ketahuan nih akar masalahnya, bahwa ada yang tidak siap pembelajaran akhirnya. Padahal tadinya dia tidak mengakui bahwa ketidaksiapan itu, dia tidak siap itu dia tidak mengakui awalnya. Tapi begitu digali, akhirnya tahu bahwa kesiapan pembelajaran itu kurang, kemudian di menti lain itu juga kesiapan menyiapkan invitasi alat bahan untuk luspat itu juga dia merasa belum siap. Yang tadinya dia mengaku ini sudah siap kok Bu, ini sudah banyak dan sebagainya, tapi setelah digali kemudian ketahuan bahwa sebenarnya ketidaksiapan itu ada sebenarnya. Itu mungkin kelebihan sedikit, kemajuan sedikit dari saya seperti itu Ibu. Mantap Bu Maria. Terima kasih Ibu. Ya, apapun yang kita maju, mau sedikit mau banyak, rasanya patut untuk kita apresiasi untuk diri kita sendiri juga ya. Sama kayak kita mengapresiasi menti, kita pun perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Ya. Jadi jempol Bu untuk kemajuannya. Oke, so kita coba lihat ya dari apa-apa yang teman-teman sudah sampaikan. Pertama, kecepatan. Jadi tadi saya lihat tuh dari awal sampai selesai itu 4 menit percakapannya memang. Jadi memang kalau 4 menit pasti agak ada yang kepotong lah gitu ya. Karena kan kalau percakapan yang kita harapkan sedapat mungkin bisa 30 menit gitu ya kalau memungkinkan. Kalaupun nggak mencapai nggak apa-apa, tapi makin lama makin mendekati. Jadi kalau 4 menit pasti banyak yang kepotong memang. Dan kalau tadi yang terpotong sepertinya di bagian opsi dan di bagian way forward-nya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat percakapan ini jadi bukan manjang-manjangin ya. Kalau dipanjang-panjangin juga nggak efektif kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu dipercakapkan. Tetapi cukup panjang sesuai dengan ketentuan. Ya, bagaimana kita bisa membuat percakapan ini terjadi cukup panjang sesuai dengan ketentuan. Yang pertama adalah teman-teman balik lagi ke grow. Ya, balik lagi ke grow. Jadi pastikan goalnya ada secara ajak, kemudian menggali realitanya. Dan kalau kita ingat, realita itu kan perlu 2/3 ya. Artinya banyak pertanyaan yang perlu kita tanyakan di tahap realita supaya dia punya cukup pijakan untuk masuk ke opsi. Jadi kalau teman-teman janjian nih, 15 menit percakapan. Ya. Kalau 15 menit percakapan, berarti realitanya perlu berapa lama tuh kalau janjiannya 15 menit percakapan? Sepuluh menit Bu Ellen. Betul sekali, 10 menit. Iya, 10 menit. Jadi kalau janjiannya 15 menit, 10 menit sendiri itu hanya untuk realita saja. Itu di luar goal, di luar option, di luar jalan maju. Artinya apa? Artinya pertanyaan realita kita perlu banyak. Kenapa? Karena realita itulah yang akan menjadi pijakan bagi menti untuk punya opsi yang relevan. Karena kalau opsinya tidak relevan, bisa jadi nanti kita datang opsinya belum dilakukan karena dia asal ngomong gitu ya, asal ada opsi. Jadi 10 menit, kalau janjiannya 15 menit, 10 menit hanya untuk realita. Nah, 5 menit sisanya itu dibagi 2. Dibagi 2 itu tidak berarti setengah-setengah ya. Dibagi 2 tuh bisa berarti 2 menit di depan, 3 menit di akhir, atau 1 menit di depan, 4 menit di akhir, atau 4 menit di depan, 1 menit di akhir, terserahlah tergantung situasinya. Jadi 5 menit yang sisa dari 10 menit yang dipakai untuk realita itu akan dibagi untuk goal sebagian dan sebagian lagi untuk opsi dan jalan maju atau way forward. Jadi opsi dan jalan maju biasanya jadi satu paket. Ya. Nah itu grow-nya. Dan kedua adalah memperlambat kecepatan bicara. Karena ketika bicara kita cepat, menti jadi terdorong secara bawah sadar untuk ikut cepat, padahal untuk bisa berpikir itu perlu waktu berhenti. Ya. Pause, kita bilangnya pause, berhenti sejenak untuk berpikir. Nah, kalau kita bicaranya cepat, itu secara bawah sadar tidak membangun rasa aman untuk dia berhenti. Karena suasana yang dibangun adalah suasana yang cepat gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya kita lambatkan, itu menolong menti untuk bisa, oh ya saya apa ya, jadi lebih dalam berpikirnya. Ya. Nah, kecepatan bicara itu sesuatu yang bisa dilatih. Ya.
Dan kecepatan bicara itu tidak harus sama semua ya teman-teman. Misalkan gini, kalau teman-teman di mentoring atau di coaching, biasanya sarannya adalah kecepatannya dilambatkan. Tapi kalau teman-teman lagi training mungkin, atau teman-teman lagi di percakapan sehari-hari, kecepatannya mau seberapa juga nggak masalah. Ya. Jadi kecepatan itu sesuatu yang kita bisa kelola sebenarnya. Yang tadi saya bilang ya, kalau teman-teman sudah berjalannya cukup lama, kecepatan suara, nada suara, ekspresi wajah, semuanya itu bisa dikelola untuk membangun rasa aman dan nyaman. Jadi itu tapi itu butuh latihan, butuh praktek. Ya, tapi sambil jalan ya nggak apa-apa, teman-teman pakai apa yang ada. Nah, kemudian kita lihat goal-nya nih. Menurut teman-teman tadi apa goal-nya? Ya, silahkan. Dari percakapan tadi yang terjadi, kira-kira goal-nya apa tuh? Oke, sebelum saya tarik mundur kalau gitu ya. Dari percakapan yang terjadi, apa masalah yang muncul yang dibicarakan? Adanya mainan baru yang membuat kelas itu jadi tidak beraturan karena ada mainan baru sehingga anak-anak itu dengan apa yang sudah ditata sama gurunya, anak-anak membuat konsentrasinya ke mainan baru. Jadi kelas itu agak semrawut karena adanya mainan baru itu tadi. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Normalia. Jadi masalahnya adalah ada mainan baru yang membuat anak-anak jadi berebutan ke sana. Ya. Itu masalah yang muncul yang dibawa oleh menti. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin kesulitan menjawab goal karena memang tadi goalnya belum disepakati. Masalahnya sudah muncul. Nah, jadi di dalam mentoring itu kita bedakan antara pernyataan masalah dengan pernyataan goal atau pernyataan tujuan. Masalah itu bukan tujuan. Masalah itu adalah pijakan untuk ketemu tujuan. Jadi kalau menti sudah membawa masalah, maka pertanyaan yang kita bisa tanyakan, dan ini saya selalu bilang pertanyaan ini adalah pertanyaan generik. Jadi teman-teman bisa pakai di berbagai situasi mentoring, dan kalau mau dicatat dibawa kemana-mana untuk mentoring juga boleh. Ya. Terkait dengan masalah yang Bunda ceritakan barusan, apa yang ingin Bunda dapatkan dari percakapan hari ini? Atau terkait masalah yang Bunda barusan sampaikan, apa yang Bunda ingin dibantu di percakapan ini? Jadi dengan demikian kita menstimulasi menti untuk mengubah pernyataan masalahnya menjadi pernyataan tujuan. Mungkin dia akan bilang, ya gimana ya Bun, saya pengen tahu caranya tuh gimana supaya anak-anak tuh lain kali nggak berebut lagi kalau ada mainan baru. Nah itu baru goal tuh. Jadi goalnya adalah mendapatkan cara supaya anak-anak tidak berebut lagi kalau ada mainan baru. Mungkin menurut teman-teman, lah kalau dia masalahnya adalah anak-anak berebut mainan baru, ya udah pasti goalnya itu toh. Itu asumsi. Nah, di dalam mentoring kita nggak boleh berasumsi. Karena begitu kita berasumsi, itu sudah bergeser tuh. Tidak lagi berpusatkan kepada menti, tetapi berpusatkan kepada pikiran kita. Itu udah keluar dari jalur jadinya. Itu satu. Dan yang kedua, belum tentu apa yang menti inginkan adalah sama seperti yang menjadi asumsi kita. Misalkan kayak tadi, ada mainan baru dan anak-anak tuh berebut. Ya. Bisa jadi, ini saya ngarang aja ya, bisa jadi mentinya bilang, sebenarnya saya udah tahu sih Bun, kalau ada mainan baru tuh nggak boleh langsung ditampilkan, harusnya tadi ya diintip-intipkan dulu supaya anak-anak makin kenal dulu gitu ya, baru nanti ditampilkan. Tapi lah ini mainan baru ini sebenarnya pemberian orang tua, dan orang tuanya itu maksa harus ditampilkan secepat mungkin ya. Kalau saya tidak tampilkan nanti orang tuanya tersinggung. Jadi saya agak repot nih menghadapi orang tuanya. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya goalnya jadi berbeda ya.
kalau yang di awal goalnya adalah gimana caranya supaya kalau ada mainan baru itu tidak membuat anak berebut, tapi kalau yang barusan tadi, bagaimana saya berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tua itu mau bekerja sama di dalam saya mengelola proses belajar mengajar di kelas. Jadi sekali lagi, kenapa kita tidak boleh berasumsi? Karena bisa jadi yang menjadi tujuan menti bukan yang kita bayangkan. Dan kalau kita tidak menanyakan terkait masalah itu apa yang ingin dibantu, bisa jadi kita beloknya ke kiri padahal menti perlunya ke kanan. Jadi itu yang teman-teman perlu ingat-ingat di dalam mentoring nanti mendatang gitu ya. Karena sekali lagi tujuannya kita punya simulasi itu untuk belajar sebenarnya, bukan untuk menilai tetapi untuk sama-sama belajar. Jadi yang pertama adalah bedakan antara pernyataan masalah dengan pernyataan tujuan. Itu dua hal yang berbeda. Dan mentoring itu harus sampai ke pernyataan tujuan yang disampaikan oleh menti. Bukan kita yang mengambil kesimpulan, bukan mentor yang mengambil kesimpulan goalnya apa, tetapi menti yang harus mengungkapkan secara langsung apa yang menjadi tujuan dia. Harus sampai ke sana mentoring itu, di tahap goal. Kalau itu sudah sampai, baru kita bisa masuk ke realita. Kalau itu belum sampai, maka teman-teman masih harus di tahap goal dulu. Karena kalau goalnya itu belum ajak, sudah masuk ke realita tadi, bisa jadi kita belok kiri padahal mentinya mau belok kanan. Oke, sebelum saya maju, apakah ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Berarti memang kemampuan kita menggali memang betul-betul harus ditingkatkan ya Mbak. Betul, betul. Dan terkait goal sebenarnya agak sedikit lebih mudah, karena tadi ya teman-teman punya pertanyaan pamungkas tadi, gitu ya, terkait dengan biasanya menti itu selalu bawa masalah kan. Jadi teman-teman tinggal tanya terkait dengan masalah yang barusan Bunda sampaikan, apa yang ingin Bunda dapatkan atau apa yang ingin Bunda dibantu. Nah itu biasanya akan menolong tuh mentransformasikan dari pernyataan masalah menjadi pernyataan tujuan. Siap. Oke, terima kasih Bu Ari. Oke, kalau tidak ada kita maju ya. Nah, tadi terkait realita. Nah, kalau yang tadi di dalam percakapan tadi sebenarnya banyak hal baik ya yang sudah dilakukan oleh Bu Nur ya. Tadi apresiasinya muncul itu 2 kali bahkan bukan cuma sekali 2 kali. Ya. Di awal sudah diapresiasi, di akhir juga diapresiasi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya baik di realita tadi ya. Tanya apa kendalanya, kemudian kendalanya itu di awal. Nah, ketika tanya kendala, biasanya menti akan cerita kendala sekali lagi. Dan kendala itu adalah masalah. Nah, bagaimana kita membuat pertanyaan lanjutan supaya masalah ini bisa diubah menjadi goal. Itu tadi kita sudah bahas. Kemudian tadi menanyakan apa ya yang membuat anak-anak itu berebutan. Gitu ya. Itu kan pertanyaan yang baik di tahap realita. Kemudian sepertinya ada dari realita, kemudian balik lagi ke goal tadi ketika nanya, nah keinginan Bunda ke depan tuh seperti apa? Ya. Kalau tanya keinginan seperti apa, itu biasanya kita taruhnya di tahap goal. Ya. Jadi tadi muncul 2 goal sebenarnya, bukan 2 goal, 2 permasalahan yang berpotensi untuk diolah menjadi goal. Ya. Nah, itu yang menyebabkan tadi option sama way forward-nya atau jalan majunya jadi kurang muncul. Karena balik lagi ke goal pertanyaannya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat percakapannya itu jadi lebih tadi ya, lebih panjangnya sesuai dengan apa yang diminta dan kedalamannya sesuai dengan apa yang diminta, grow-nya itu kalau diikutin itu akan menolong. Ya. Dari goal, realita, masuk ke option, ke way forward, dan tadi ya realitanya dipanjangin. Nah, berandai-andai nih mentinya bilang, oh saya pengen dapat cara untuk bisa membuat anak-anak ini nggak berebut kalau ada mainan baru. Misalkan berandai-andai mentinya bilang begitu. Pertanyaan Bunda Nur tadi sangat baik tuh, apa ya yang membuat anak tuh berebutan? Ya. Oh ya, soalnya itu mainan baru gitu ya. Anak-anak belum lihat sama sekali sebelumnya. Oh gitu ya. Oke.
menurut Bunda apa ya yang membuat kalau mainan baru itu anak-anak tuh semuanya mau ke sana? Ya. Itu masih realita. Tapi kalau pertanyaannya sudah, oh gitu ya Bun, kalau gitu apa yang bisa dilakukan kalau ada mainan baru? Itu udah langsung masuk opsi tuh. Apa yang bisa dilakukan kalau ada mainan baru supaya anak nggak berebutan? Itu sudah masuk opsi. Nah, kalau masuk opsinya cepet, kita nggak menggali cukup dalam, dan akhirnya pembelajaran menti juga jadi sedikit gitu. Langsung kepada problem solving. Balik lagi, tujuan mentoring bukan cuma sekedar memecahkan masalah. Kalau tujuan mentoring cuma sekedar memecahkan masalah, sebenarnya teman-teman nggak perlu training sepanjang ini. Ya. Nggak perlu training malah mungkin. Cukup dibekalin sama Bunda Lilis aja. Gitu ya. Kalau tujuan mentoring cuma untuk memecahkan masalah. Tetapi tujuan mentoring adalah supaya menti ini bisa berpikir cukup tinggi, cukup dalam dan tinggi gitu ya. Sama kayak anak-anak kita harapkan bisa naik di dalam taksonomi belumnya ke higher order thinking. Kita juga ingin menti itu bisa naik ke higher order thinking. Dan itu hanya bisa kalau kita menyediakan waktu cukup panjang di realita. Jadi itu gunanya teman-teman janjian waktu supaya tahu, oh ini realitas saya sudah cukup panjang nggak nih, gitu ya. Kalau belum cukup panjang, jangan masuk ke opsi dulu. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan masuk ke opsi. Pikir lagi pertanyaan realita, ya. Apa nih realita yang saya bisa gali? Apa realita yang saya bisa gali? Gitu ya. Dan pasti ada. Misalkan kayak tadi ya, oke, apa yang menurut Bunda membuat anak-anak itu kalau baru tuh sering berebutan ya? Ya biasanya mereka ingin tahu, Bun. Anak-anak kan rasa ingin tahunya besar, gitu ya. Oh gitu. Jadi selama ini kalau menurut Bunda atau pengamatan Bunda, keingintahuan anak-anak itu biasanya terkelolanya seperti apa selama ini? Nah itu masih realita tuh. Itu belum nanya tentang apa yang akan dilakukan, apa yang bisa dilakukan, masih nanya apa yang terjadi selama ini ya ketika mengelola keingintahuan anak. Oh ya selama ini biasanya jarang sih sebenarnya mainan baru. Pernah paling sekali, itu udah lama banget gitu ya. Itu ada mainan baru dan sama Bun kejadiannya persis kayak gini. Oke, berarti kita tahu si menti ini belum punya pengalaman terkait dengan mengelola mainan baru secara efektif, misalkan demikian. Oke, kalau gitu Bunda pernah apa yang Bunda ketahui entah dari training yang kemarin atau mungkin dari podcast-podcast gitu ya tentang tentang cara mengelola kalau ada mainan baru. Apa yang Bunda ketahui? Nah, itu masih nanya realita. Itu belum nanya opsi. Kita masih ngomongin tentang apa yang dia sudah ketahui, bukan apa yang akan dilakukan. Pokoknya begitu masuk apa yang akan dilakukan, itu sudah masuk opsi itu. Dan ketika kita nanya opsinya, dan ketika kita bertanyanya opsi itu agak prematur, percakapan itu menjadi percakapan yang sekedar memecahkan masalah, bukan percakapan yang mengajak berpikir. Ya. Jadi tidak menstimulasi ke arah higher order thinking skill. Ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau lebih efektif lagi, solusinya akan seperti apa? Parkir aja dulu di belakang. Yang penting teman-teman fokus kepada menggali realita. Karena di realita itulah sebenarnya kesempatan kita untuk menstimulasi menti untuk bisa berpikir lebih dalam. Dan naik ke higher order thinking skill. Oke, adakah yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Jadi berandai-andai nih, nanti bilang, kan tadi kita tanya ya, kalau dari semua training yang Bunda ikuti, podcast yang pernah didengar, gitu ya, materi yang pernah dibaca, apa yang Bunda ketahui tentang cara mengelola mainan baru? Oh, kayaknya kalau saya ingat-ingat belum pernah ada sih Bun, entah training, entah podcast, entah buku yang saya baca, yang itu mengajarkan tentang cara mengelola mainan baru. Kayaknya nggak ada loh Bun. Oh oke. Kalau memang tidak ada, menurut Bunda, di mana Bunda bisa mendapatkan atau di mana Bunda bisa mencari
materi yang membahas tentang itu, atau Bunda bisa mendapatkan informasi tentang itu. Jadi itu udah mulai masuk kepada opsi. Nah, kalau tadi, dan tadi kan Bunda Donwale juga menyampaikan ya, sebenarnya kesadarannya sudah muncul, dan itu bagus ya, sudah bisa ditahan. Ada keceplosannya sedikit ketika bilang, oh ya berarti anak-anak tuh perlu pengenalan ya Bun. Lah itu yang ngomong mentornya ya, bukan mentinya. Jadi itu sebenarnya sudah mulai mengarahkan mentinya. Ya karena itu datangnya dari mentor, bukan dari menti. Nah, kalau benar-benar mau dari menti, sekali lagi, mungkin menti nggak tahu sama sekali caranya apa. Ya udah nggak apa-apa, kita bisa arahkan. Jadi kemana Bunda bisa mencari informasi atau bisa mendapatkan pengetahuan tentang hal itu? Oh ya mungkin saya bisa coba menghubungi narasumbernya yang waktu itu bisa, atau nanya ke teman-teman di organisasi atau kemana lah gitu ya. Jadi mungkin yang dia dapatkan bukan caranya, yang di awal kan bukan cara langsung mengelolanya, tetapi cara mendapatkan pengetahuan atau cara mendapatkan informasi tentang itu. Dan dari situ baru dia dapetin caranya. Jadi ada 2 step yang dia perlukan supaya dia bisa mendapatkan cara untuk bisa mengelolanya. Tapi itu datang benar-benar dari dia sendiri. Kita benar-benar murni menstimulasi saja. Sehingga sekali lagi kemampuan berpikir tingkat tingginya itu bisa lebih terasah. Dan nanti kalau dia bilang, oh ya mungkin saya akan nanya ke teman-teman di organisasi. Ya. Nah itu kan udah ada opsi tuh, minimal opsi 1. Kalau mau nambah lagi, apa lagi Bun? Atau kemana lagi? Bunda bisa cari. Nah itu akan memperluas opsi tuh. Nanti kalau sudah diperluas opsinya, maka dipilih, oke, dari beberapa opsi ini, misalkan mau nanya ke narasumber, mau nanya ke teman organisasi, mana yang menurut Bunda akan dicoba dilakukan lebih dulu? Kayaknya ke teman organisasi deh, narasumbernya saya kurang kenal soalnya. Nah, kalau teman organisasi kan udah lebih kenal, oke. Nah, sekarang kalau sudah ada opsi yang dipilih, masuk ke jalan maju. Jalan majunya apa? Jalan majunya, oke, Bunda kalau mau nanya ke teman organisasi, udah terpikir belum orangnya siapa-siapa aja yang akan Bunda coba tanyakan. Ya. Organisasi banyak ya orangnya. Jadi yang kita lakukan di dalam tahap jalan maju adalah mengkonkretkan dan mendetailkan apa yang menjadi ide solusi. Itu RTL-nya. Mengkonkretkan dan mendetailkan ide solusi. Sehingga itu jadi RTL. Oh ya, saya terpikir si A, si B, si C, si D gitu ya. Oke, jadi ada 4 orang ya Bun. Dari 4 orang ini, menurut Bunda mau menghubunginya dengan cara apa? Mau bertanyanya dengan cara apa? Ya mungkin saya coba WA dulu deh. WA bikin janji mau ketemu. Oh, oke. Dan menurut Bunda kapan waktu yang tepat untuk Bunda bisa WA mereka untuk bisa bikin janji tersebut? Itu semuanya RTL. Itu semuanya ada di Way Forward. Jadi kalau itu ditanyakan, itu teman-teman percakapannya akan cukup dalam dan cukup panjang, dan biasanya waktunya otomatis akan terpenuhi dengan sendirinya. Ya karena waktunya cukup untuk menggali. Oke. Di 1 menit yang tersisa, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, kalau gitu mungkin kita bisa tutup ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk semua perhatiannya, untuk semua pertanyaannya, dan masukan-masukannya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dalam perjalanan ke depan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Semoga kita bisa ketemu lagi di dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih sekali lagi, saya serahkan ke Bunda Aprianti. Terima kasih Bu Ellen. Sama-sama Bu Lilis. Terima kasih Bu Ellen, Bu, waktu yang diberikan buat kami. Kami makin hari juga makin paham untuk grow-nya. Nah, untuk teman-teman semuanya, juga Bu Lilis dan Bu Dina, mungkin kami mohon maaf bila ada salah kata saat kami memimpin kegiatan ini. Untuk waktu selanjutnya, kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Silakan. Amin.
Nah, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di tanggal 18 ya, jam 10. Ya, jangan lupa teman-teman. Terima kasih Bu Ellen. Ya, sama-sama. Ketemunya Terima pagi kasih ya, semuanya. bukan siang Foto ya. bersama dulu ya Bu. Terima kasih Bu Ellen. Ya, Oh monggo. iya, Bu Ellen akan foto bersama Bu Ellen. Oh iya. Oke, siap. Oke, semuanya ambil pose yang terbaik ya, karena ini adalah mungkin sesi foto yang terakhir kita di PPM ketiga ini. Oke. Indah, Bu Novi. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Sekarang ganti gaya ya Bunda ya. Literasi. Boleh Bu Lilis nggih? Apa aja boleh kalau saya Oh gampang-gampang aja. siap, ye, siap. Kita gaya literasi ya, literasi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Saya pamit ya. Makasih Bu Ellen. Sampai ketemu. Terima kasih untuk ilmunya hari Terima ini. kasih semuanya. Saya live ya. Panitia kumpul apa enggak? Untuk mentor-mentor yang belum absen, silakan mengisi absen karena sebentar lagi absennya ditutup. Segera diupload. Berarti bisa langsung live nih Bu Nisa. Yang sudah absen monggo, kalau punya kesibukan lain monggo. Terima kasih semuanya. Sami-sami, Assalamualaikum. sehat selalu, semoga Salam, ada Bila. manfaatnya. Ya Gimai. Absennya ada di WA grup, Bun. Ya. Oke, saya tutup nggih. Ya, makasih. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Waalaikumsalam.